Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato yang penuh wawasan dan penuh semangat dalam acara APEC CEO Summit yang digelar di National Grand Theater, Peru, pada Kamis, 14 November 2024. Pidato Presiden Prabowo menyoroti peran penting sektor bisnis dan wirausahawan dalam memacu pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan serta bagaimana kontribusi mereka dapat mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh dunia. Pidato Presiden Prabowo dimulai dengan ucapan terima kasih yang mendalam atas kesempatan yang diberikan kepada Indonesia untuk berpartisipasi dalam forum bergengsi ini. Beliau menyampaikan rasa hormatnya terhadap para penyelenggara acara dan para peserta yang hadir, serta mengungkapkan betapa pentingnya kesempatan ini untuk berdialog dengan para pemimpin dunia dan pelaku bisnis global yang memiliki pengaruh besar terhadap arah perekonomian dunia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir di sini. Ini adalah momen penting bagi Indonesia untuk berbagi pandangan dan ide-ide konstruktif dalam mencari solusi untuk tantangan ekonomi global. Kami percaya bahwa sektor bisnis dan kewirausahaan adalah motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan dunia, kata Presiden Prabowo dengan penuh keyakinan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dunia tidak akan mampu mencapai kesejahteraan global yang merata tanpa partisipasi aktif dari semua sektor, terutama sektor ekonomi. Ia menjelaskan bahwa ekonomi global yang sehat dan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika semua pihak, baik pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat, bekerja sama dengan semangat saling mendukung. Tanpa kolaborasi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat internasional, kita tidak akan bisa mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor ekonomi harus menjadi pendorong utama, dan sektor bisnis adalah ujung tombaknya. Kita harus saling mendukung dan mempercayai satu sama lain untuk membangun dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera bagi semua, lanjut Presiden Prabowo dengan penuh semangat. Selanjutnya, Presiden Prabowo menggambarkan kawasan Pasifik sebagai wilayah yang memiliki dinamika luar biasa dengan potensi besar dalam bidang teknologi, demografi, dan sumber daya alam. Kawasan ini, menurutnya, merupakan salah satu wilayah yang paling dinamis di dunia dan memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian global. Namun, di tengah potensi yang besar ini, kawasan Pasifik juga menghadapi berbagai tantangan besar, terutama dalam hal ketegangan geopolitik yang semakin meningkat. Meskipun kawasan Pasifik menghadapi ketegangan geopolitik yang cukup serius, saya tetap optimis bahwa para pemimpin dunia, pada akhirnya, akan memilih untuk mengutamakan kepentingan bersama demi menciptakan perdamaian. Perdamaian global hanya bisa tercapai jika kita semua mau bekerja sama, berbicara, dan berkompromi untuk kepentingan yang lebih besar, ungkap Presiden Prabowo dengan penuh keyakinan. Presiden Prabowo juga mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi tantangan global, khususnya di bidang energi. Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki salah satu potensi energi terbarukan terbesar di dunia, khususnya energi panas bumi. Indonesia memiliki sekitar 60% dari total potensi energi panas bumi dunia, yang merupakan cadangan energi yang sangat besar dan dapat menjadi solusi bagi kebutuhan energi masa depan. Kami percaya bahwa masa depan energi dunia akan berfokus pada energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi luar biasa di bidang ini, terutama di sektor energi panas bumi. Kami memiliki sekitar 60% dari total potensi energi panas bumi dunia, dan kami bertekad untuk mengoptimalkan potensi ini untuk menggantikan bahan bakar fosil yang selama ini menjadi sumber utama energi. Kami ingin Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam energi terbarukan, dan berperan dalam mengatasi tantangan perubahan iklim global, tegas Prabowo. Di tengah pidatonya, Presiden Prabowo juga membahas keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi meskipun harus menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19. Ia menyebutkan bahwa Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan tingkat inflasi yang rendah, hanya sekitar 2%, serta terus mendorong peluang investasi yang lebih besar bagi para investor asing. Indonesia berhasil bertahan di tengah guncangan ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Dengan menjaga inflasi pada level yang stabil, yaitu sekitar 2%. Kami berhasil memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, kami terus membuka peluang investasi yang lebih besar bagi investor asing yang tertarik berinvestasi di Indonesia, ujar Presiden Prabowo, menambahkan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia telah terbukti efektif dalam menjaga ketahanan ekonomi negara. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya reformasi sektor kesehatan dan pendidikan untuk mendukung pembangunan Indonesia yang lebih maju dan kompetitif. Ia menjelaskan bahwa Indonesia membuka pintu lebih lebar bagi universitas dan rumah sakit asing untuk beroperasi di negara ini, yang diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Kami melakukan berbagai reformasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kami. Kami membuka pintu bagi universitas dan rumah sakit asing untuk beroperasi di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Reformasi ini juga akan membuka lebih banyak peluang bagi anak-anak muda Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang lebih berkualitas, jelas Prabowo. Di bagian lain dari pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan rencana Indonesia untuk memperluas kawasan ekonomi khusus di berbagai sektor strategis, termasuk sektor maritim, perikanan, dan teknologi. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di bidang kelautan, dengan sekitar 3/4 wilayah Indonesia berupa perairan yang kaya akan sumber daya alam. Kami memiliki potensi luar biasa di sektor maritim dan perikanan. Indonesia adalah negara dengan lebih dari 3/4 wilayahnya berupa perairan yang kaya akan sumber daya alam. Kami bertekad untuk melakukan industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam kami, terutama di sektor perikanan dan akuakultur, untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Tambah Presiden Prabowo. Mengakhiri pidatonya, Presiden Prabowo mengajak para pelaku bisnis yang hadir untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik di kawasan Asia Tenggara. Ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang terbuka dan siap memberikan kondisi yang menguntungkan bagi para investor asing. Presiden Prabowo mengajak semua pihak untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menciptakan dunia yang lebih sejahtera, damai, dan berkelanjutan. Indonesia terbuka untuk lebih banyak investasi. Kami ingin menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para investor dan kami bertekad untuk melindungi semua investasi yang masuk ke Indonesia. Kami akan terus berusaha menjaga stabilitas ekonomi dan politik, serta terus berkolaborasi dengan negara-negara besar dalam berbagai organisasi ekonomi global untuk menciptakan kesejahteraan bersama, tutup Presiden Prabowo dengan penuh keyakinan.